penata cahaya. Selain itu fungsinya apa Pak? Nah, iya. anu nih, bukan pengertiannya tata cahaya itu apa? Ya, penataan cahaya dari hasil gambar itu. Syukur saya Penata cahaya. tata cahaya itu adalah lukisan dari cahaya, lukisan cahaya yang berguna untuk menyinari suatu objek. Objek itu bisa caranya bisa dari gelap diterangkan lewat tata cahaya atau membuat ilusi tertentu. Jadi misalkan aku bersifat antagonis di film dengan bantuan tata cahaya itu lebih atmosfernya lebih kena. Jadi misalkan nanti kan dibahas ada soft, ada soft light, hard light. Dan nanti biasanya warna antagonis itu hard light, jadi lebih tajam gitu. Mukanya itu lebih tajam. Jadi selain brightening dengan antagonisnya, dia juga dibantu pakai tata cahaya. Terus secara fungsi tata cahaya itu ada dua, yaitu secara teknis sama artistik. Kayak tadi teknisnya mampu melihat objek dengan jelas, menghasilkan kontras rasio yang tepat, membandingkan antara cahaya kuat, bayangan tidak menyolok, begitu juga warna-warna yang terang dan sebagainya. Terus secara artistik tadi kan tadi sudah kasih tahu, jadi memperjelas bentuk dan dimensi objek, menciptakan ilusi, menciptakan kesan atau suasana tertentu. Jadi kalau misalkan sedih itu cahayanya juga soft gitu, berubah. Biasanya dikasih filter yang 5500 Kelvin atau biasanya warnanya biru. Terus memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting dalam frame. Dikit aja teorinya, nanti praktek habis ini. Terus lighting, ini namanya 3-point lighting. Teman-teman harus paham. 3-point lighting itu ada key light, fill light, sama backlight. Coba ada yang tahu nggak key light itu apa? Yang langsung menyinari objek secara langsung. Selainnya, itu mungkin ada yang bisa kembali. Langsung ditembakkan ke objek. Yang lainnya? Jadi bener mesti bener, bisa bener. Key light Simple. Key light itu cahaya utama yang langsung menyinari objek. Kalau tanpa lampu, tanpa penerangan bantuan lighting kayak gini, key light kita dalam sehari-hari itu cahaya matahari. Cahaya matahari. Terus fill light, ada yang tahu? Aku lagi. Ya, silakan. Gusti. Light itu gimana ya? Kayak yang membuat kayak suatu ruangan itu menjadi terlihat. Biasanya lighting itu ditaruh di atas, terus nembakinya ke bawah. Bener kayak masa. Fill light itu untuk menutupi kekurangannya key light. Jadi misalkan biasanya kalau key light itu kalau misalkan ada objeknya di sini, misalnya di sini. Key lightnya ada dari sini. Terus biasanya fillnya itu berseberangan dari K di sini. Otomatis biasanya kalau K itu agak cenderung ke atas dan kalau fill itu cenderung ke bawah. Dan intensitas cahayanya lebih terang yang fill, yang K. Yang K lebih terang, yang fill agak redup. Soalnya apa? Gunanya untuk melengkapi K. Kan biasanya kalau dari atas bagian sini, bawah bibir, agak sini itu kan biasanya banyak shadow bayangan. Tapi dibantu dengan K. Baru dengan fill untuk bantu biar nggak ada shadow. Terus backlight, pasti pada tahu. Semuanya pada tahu. Backlight itu cahaya dari belakang. Biasanya dari atas. Atau kalau pengen nunjukin artistik itu bisa bilangnya di lighting itu dibocorkan dari belakang. Kayak filmnya Mas Fuad tahu yang Civa kemarin. Mas Fuad. Siapa namanya? Ondo. Bukan. Ya kalau bukan. Sing nari itu. Itu kan backlightnya kelihatan dari belakang. Iya. Cuma ditutupi sama kain biar enggak
biar lebih soft cahaya. Jadi gunanya backlight itu untuk memisahkan dimensi. Jadi misalkan kalau aku pakai baju hitam, backgroundku hitam, kalau nggak ada backlight mati. Jadi untuk nanti di sini tuh ada apa ilusinya, cara apa cahaya. Jadi untuk memperjelas tubuh kita biar nggak kayak mati nyatu sama backlight. Selain itu, backlight itu juga biasanya untuk seni tata panggung. Kalau biasanya kalau kalian lihat konser, backlightnya kan banyak banget. Ada yang ditanyakan dari tiga ini, 3 point lighting. Syukur. Prioritasnya relaksasi mengagikan. Biasanya kalau orang mata tuh yang pertama tuh kayaknya kayaknya gimana? Kalau misalkan biasanya kan kalau kalian syuting itu misalkan di siang hari kita tanpa butuh lighting, kayaknya kan jelas sinar matahari. Kita cari feel-nya ya. Kalau misalkan kira mampu, biasanya pada pakai reflektor, tahu reflektor? Papan aluminium foil atau kalau enggak styrofoam. Intinya yang bersifat memantulkan cahaya. Jadi biasanya dibawahkan memantulkan ke atas itu kan, nah itu bisa bantu feel-nya tasnya. Ini ada macam-macamnya. Istilahnya tambahan selain 3 point lighting. Kicker light itu adalah posisi khusus dari backlight. Jadi itu tambahan dari backlight. Backlight kan enggak ada macam-macamnya. Ditempatkan dari belakang objek, sedikit ke samping. Fungsinya adalah menambah tekanan pada rambut. Kicker light sering digunakan untuk efek glamor. Ini samping. Highlight hanya bisa dipergunakan dalam close up shoot. Fungsi highlight adalah untuk menghasilkan cahaya yang gemerlapan pada mata objek. Lanjut, side light itu diarahkan ke sisi objek dan menghasilkan tekanan pada samping objek dengan sinar tajam. Catat memperjelas bentuk objek, biasanya dipergunakan dalam produksi tarian, di mana garis-garis bentuk tubuh paling ditonjolkan. Jadi samping, biasanya samping, arahnya ke samping. Ada yang untuk menyinari tubuh, ada juga yang untuk menyinari background. Jadi biar backgroundnya itu enggak shadow. Biasanya kalau aku di sini ada fill, ada key, ada fill, ada backlight. Ada kan di sini kan bentuk shadow bayanganku. Nah, itu bisa ditutup pakai background light, digunakan untuk menyinari setting. Background untuk membantu menciptakan suatu suasana tertentu. Hampir sama kayak side light. Kayak gitu, 3 point lighting. Key light, fill light, backlight, background light. Sampai sini ada yang ditanyakan? Background light sih belum tapi bayangan belakang sih. Oh, ini sama. Kalau side light itu kan biasanya kan condong ke tarian-tariannya, penarnya. Jadi agak kasih ilusi kayak gitu. Jadi kayak yang background tadi, kayak pemisah antara tubuhnya sama background belakang. Tapi backgroundnya ini orang belakang udah gitu. Belakang Enggak, beda. Ada yang dikatakan background. Iya, ini kan buat ngilangin shadownya kita. Jadi kalau misalkan ya kayak sama kan side light itu kan kalau ditaruh di depan itu buat nampilin sini. Kadang-kadang saya juga ada yang di belakang. Dan kayak kita iya apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Pertanyaan apa? Petang-petang ini. Jadi matanya sebenarnya siluet. Jadi backlight ini di bawah. Biasanya malah backlight itu malah atas. Backlight agak ke atas. Ini
ini kamera, fill K besar, fillnya agak redup, backnya besar, backgroundnya itu untuk menghilangi shadow. Nah ini kan karakternya dia kan soft, ini agak soft, yang ini agak hard. Ini soft kayak gini, kalau soft ini kalau nggak dikasih gini lah jadi nggak hard. Terus dikasih kayak gini jadi lebih soft. Jadi kalau misalkan orangnya antagonis marah dibantu pakai hard, tambah atmosfernya tambah. Biasanya orangnya kalau di film orangnya sih sedih, biasanya ngalah-ngalahan, ya lakon biasanya sing dibully terus susah, kan soft, dibuat soft. Nah ini semua warnanya. Jadi kalau kita menyesuaikan di kamera, kan itu kan ada white balance. Kalau di 60D itu ada Kelvinnya. Nah itu kita kalau menyesuaikan itu suhunya segini, biar keseimbangan putihnya rata. Mungkin suhunya juga nggak pas 1000, 9000 Kelvin. Mungkin nggak pas segini, tapi perkiraannya segini. Ya, ada yang menanyakan di slide terakhir di sini kalau ada ini. Sekarang pernah tekan-tekan. White balance itu buat ngatur keseimbangan putih. Kalau misalkan kayak waktu kita shoot di USF, kita shoot di USF itu kan lampunya kan kuning. Nah, gimana caranya kan kita kan juga harus ngimbangi kan di frame, jangan sampai frame-nya kuning, jangan sampai belakangnya angkat gitu loh. Kuning, nah itu kan kita atur levelnya. Nah, gitu. Nanti di editing bisa diatur lagi lah. Ya ini juga bisa diatur, tapi kan ini enak case-nya editing, kita kan juga harus tahu balance itu kayak gimana. Biar editing nggak terlalu pusing. Kadang-kadang kan kita kan selama ini masih pakai yang AWB. Misalkan kamu pakai AWB di luar situ, mesut, tiba-tiba gambarnya pindah ke dalam, sama-sama pakai AWB, beda warnanya. Warnanya beda. Itu sewarna ini ngatur itu pasti langkahnya gimana? Di situ. Di sini ada. Di sini ada. Nah, kalau yang ini namanya LED lighting. Kalau besok kalau kalian main ke lab itu ada yang namanya red hat. Red itu suhunya 3200 Kelvin. Kalau yang putih ini bisa diatur ke 3200, bisa diatur ke 5500. Ada lagi yang bener-bener 5500 bentuknya gede semua ini. Biasanya kalau buat produksi film yang besar tuh